kiri kanan, baru pakai pisau yang dari tulang buaya tuh potong lehernya bawa pulang. Untuk nanti otaknya dikoreng makan dengan sagu. Proses kanibalisme ya sekitar 1950-an, 60-an terakhir. Kanibalisme sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang? Iya. Ya, pagi teman. Pagi hari ini kita sudah ada di depan Museum Cendrawasih. Akan ada banyak informasi yang akan kita dapatkan di museum ini tentang budaya dan juga tentang leluhur-leluhur orang Papua. Kita langsung ke dalam. Ini apa ini? Museum ini adalah merupakan museum bagian dari Universitas Cendrawasih. Ini sebagai pusat pembelajaran khususnya antropologi. Nah, kita punya kurang lebih 800-an koleksi dan terdapat dalam museum ini ada sekitar 20 masterpiece. Masterpiece artinya koleksi yang tidak ditemukan di wilayah lain. Teman-teman bisa lihat pada belakang dan lihat ini yang paling tinggi. Ini tidak lihat kan? Ini tingginya 12 meter. Jadi gedung ini dibangun hanya karena satu ukiran ini. Namanya ukiran patung ini namanya ukiran bis. Bis yang benar-benar pakai huruf M ditambah di depan. Ujung pohonnya. Kenapa demikian? Mangrove ini dia punya nama Latin Hauswaldia irja. Secara lokal mereka sebut namanya Kiko. Nah, mangrove itu di Asmat, di Timika, Asmat dan sekitarnya di selatan kurang lebih ada 6 jenis pohon mangrove. Salah satunya yang ini, dan mereka mengukir itu dikhususkan untuk ukir karena dia hanya punya 4 jenis akar saja. Tidak akan ada 4. Jadi mereka potong 3, tinggalkan 1. Seperti yang orang Asmat, mereka punya diverse ancestor. Ancestor kalau mereka namanya Pemberipis. Nah, karena dia dipercaya itu berasal dari daerah Sepik, Anyut, dan tiba di daerah Tenggelam dan Anyut, dan tiba di daerah Asmat. Lalu dia dihidupkan oleh seorang burung Raja Wali dengan mencampurkan ramuan-ramuan, maka dia seperti Tuhan. Jadi apa yang dia buat bisa jadi. So, karena dia tinggal sendiri dalam daerah Asmat, di selatan Papua sendiri, yang pertama dia buat itu main house, rumah laki-laki. Dan dia sebut dengan nama. Tapi kulitnya ketika dia sudah selesai mengukir tipa, lalu dia ambil soa-soa biawak yang di depan itu, ketika dia sudah bunuh, sebelum kulitnya dia pasang, untuk lem itu dia menggunakan dari campuran darahnya, diambil di sini. Dia ambil darahnya sedikit, campur dengan madu, campur dengan tanah liat jadi glue, lem. Lalu dia mulai pukul. Itu darah manusia. Ya, darah manusia itu dalam ritual tradisi orang Asmat masih digunakan darah. Jadi I pay my ancestor with my blood. Jadi untuk menghubungkan antara manusia dan roh itu ada darah. Tidak banyak sih, yang penting ada tetes. Nah, jadi ketika dia memukul, akhirnya apapun yang dia sentuh itu jadi hidup. Jadi ketika dia pukul tiba termasuk sendiri dia ukir. Dia ukirlah dia laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa semua dia ukir taruh di rumah laki-laki. Nah, ketika malam hari, ketika dia pukul pertama, batu-batunya kaki bergerak. Dia pukul bergerak, mereka berubah jadi manusia. Jadi orang Asmat berdaya mereka berubah jadi kekinan. Oleh karena itu, kalau mereka tidak mengukir, mereka anggap seperti hidup. Makanya mereka masih mempertahankan eksistensi kebudayaan mereka dengan mengukir sampai dengan saat ini. Jadi di Papua yang masih mempertahankan tradisi mengukir itu orang Sentani, kemudian orang Biak di Pulau Biak di daerah Cendrawasih, sama orang Asmat dan orang Kamoro. Itu yang masih eksis karena itu berhubungan berakar dengan kebudayaan mereka. Asmat sendiri dia punya jenis patung itu ada 3 jenis. Pertama itu patung ukiran kecil seperti ini. Dan kalau keluarga pasti di mata, di hidung, di mulut itu mereka hias, tutup dengan tanah liat dan madu. Lalu mereka gunakan sebagai bantal tidur. Jadi orang Asmat percaya ketika dia tidur roh itu keluar. Maka untuk melindungi roh dan tubuhnya dia harus tidur di dia punya leluhurnya. Bisa bantal tidur dari kayu, tapi juga dengan tengkorak. Sedangkan kalau musuh pasti ada lubang sebelah kiri kanan, both side. Kenapa? Karena mereka makan otak manusia. Jadi ketika berperang dengan musuh pakai panah, tembak atau tombak, hell pass death. Kiri kanan baru pakai pisau yang dari tulang buaya itu potong lehernya bawa pulang. Untuk nanti otaknya dikoreng makan dengan sagu. Proses kanibalisme ya sekitar 1950-an, 60-an terakhir masih dilakukan. 70-an setelah agama Kristen Katolik masih sudah tidak ada terdengar kasus kanibalisme lagi. Ya kebanyakan kanibalisme itu dipengaruhi terutama dari tradisi saudara-saudara kita di Papua Nugini. Jadi dipercaya mereka di selatan itu memang persebarannya asalnya dari daerah PNJ. Jadi kanibalisme karena di Papua Nugini kan masih ada praktek kanibalisme sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang? Iya. Kita di tanah Papua, dari Papua Samarai sampai Soro sampai Samarai,
Itu luasnya ada, totalnya kami di Papua ada 270-an suku bangsa dari bahasa. Tetapi di PNJ 900 lebih. Jadi total kita menyumbang 1.300 bahasa di dunia dari satu pulau ini. Papua aja ya? Ya, Papua dan Papua Nugini. Yang paling banyak di Papua Nugini. 900. 900 suku bangsa. Jadi perang dan segala macam masih tetap di sebelah. Nah teman-teman lihat yang ini tameng atau perisai digunakan jadi manusia di Asmat dan Kamorong mereka percaya kalau ada masalah, problem is not solved, tidak terselesaikan dalam kehidupan, so they will ask the ancestors. Mereka akan tanya leluhur. Nah, caranya mengundang dia. Makanya sebenarnya ketika upacara tradisi roh atau mereka sebut di pakaian jipai itu kelebihan untuk perempuan. Kenapa? Karena ketika dia memanggil roh itu kan jelas bukan roh yang baik saja, bisa ada roh yang jahat, roh yang tidak baik bisa datang dan bisa berbahaya untuk perempuan, kerasukan dan sebagainya. Makanya upacara ini tergolong upacara yang sakral. Nanti ketika dong panggil satu orang untuk gunakan di dalam, kalau dia akan jalan-jalan katanya mereka lempar dengan batu sampai kota yang parang itu tidak tembus kepala. Ini namanya jipai. Iya, pakaian adat ini kemarin waktu pembukaan PON 20 Papua itu juga digunakan, ditampilkan di lapangan di dalam stadion Lukas NMB pada saat pembukaan. Lalu yang hitam itu dari Arab. Nah motif-motif itu rata-rata semua adalah motif-motif yang berasal dari alam. Misalnya ini karena daerah Asmat dan Korowai. Korowai itu suku yang tinggal di atas pohon. Nah mereka yang tinggal di daerah Bovendigul di atas pohon, karena itu banyak river, sungai, ini simbol sungai. Nah orang Asmat dan orang Selatan di Papua percaya kehidupan manusia itu ada dua sentral pusatnya. Satu di kepala, itulah kenapa dong harus makan otak manusia, karena mendapatkan pengetahuan dan kekebalan tubuh. Yang kedua itu di perut. Nah ini lambang pusar kita. Ini lambang pusar. Ya. Makan ada pipa rokok untuk bisa rokok, ada jaring untuk tangkap ikan. Ini kulit apa, Bang? Biawak yang depan yang panjang. Biawak. Jadi bukan kulit buaya ya, buaya tidak bisa digunakan, kulitnya tebal dan sakit, itu kan bisa juga. Kita di Papua kenal 3, 4 jenis apa kulit yang digunakan di sini. Sama kalau di sini mereka menggunakan kulit dari kanguru seperti yang di dalam situ. Lalu yang ketiga, keempat teman-teman di Papua kayak mana karena Muslim itu mereka menggunakan rusa, dia. Ya. Nah ini tipe yang tadi good neck dress. Setahu perempuan kalau lurus rambut kan 5 hari tuh, jadi akhirnya itu. Ini mereka butuh perempuan di Nusa Tenggara. Nah teman-teman balik yang belakang ini 1, 2, 3. Laki-laki jangan sentuh. Laki-laki kita sentuh. Nanti bisa jadi bantal tidur. Iya. Semua bantal tidur. Yang lagi viral kemarin yang The Spirit of Papua ini syutingnya di sini di museum. Novelan nyanyi kan dulu di situ. Mereka syuting di sini. Ini usianya kurang lebih sudah 200-an tahun. Patung ini ada dua sebenarnya pada tahun 1960. Ada peneliti antropolog dari Belgia. Karena itu dulu memang kita tidak mengenal penguburan di dalam tanah. Kita hanya punya dua. Taruh di hutan atau dalam gua sampai jenazahnya kering, badannya sudah dagingnya keluar atau dibakar. Kayak saudara-saudara di pedalaman itu mereka bakar. Nah kita di pesisir itu taruh jenazah. Nah, orang penting itu ditaruh di gua 2-3 tahun sampai 5 tahun lah. Setelah dia flash itu keluar dagingnya sudah habis, tengkorak kepalanya tuh diisi di sini, peti ini. Lalu dibikin upacara, menyanyi tradisi bawa pulang kembali ke rumah, taruh di rumah adat yang disebut dengan rumsram untuk melindungi rumah sebagai amulet jimat. Nah ini seperti ini. Ini tengkorak. Iya asli. Di sebelah sini giginya masih ada. Oh, dia ngadep sana. Iya. Ya, sekarang kita dapat pembagian buku ini gratis. Dan terima kasih teman sudah mengikuti video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.